Saya kaget Mbah Yai nimbali. Mbah Yai langsung utus saya pulang. Mulyo. Dalam benak saya ndak karu-karuan pun. Ya sebagai seorang santri lah tanya. Nyun sewu Yai wonten nopo, terus pundi wonten nopo. Bapakmu ora apa-apa, mung kangen awakmu ngono tok. Wis le, hati-hati. Salamku. Ya pun. Saat sudah sampai Pekalongan, kaget saya. Kok Pekalongan kayak gini ya? Nek Gus Kausar itu wong Pekalongan antik-antik ya. Berarti ketika Abah Yai Zaidi nikah dengan ibu, jenengan sudah lahir, tapi Abah masih di sana? Masih di sana. Sama Kiai Huda, sama Yehuda masih belum diizini boyong. Khidmah selama 18 tahun, 18 sampai kemudian lahir, punya anak, masih ditinggal mondok. Masih tinggal mondok. Angel ini pemirsa. Nirune angel ini. Kepasrahan total kepada guru ini akhirnya mengakibatkan murid yang taat betul kepada gurunya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Abdul Khalid Ma'rufi, masih di channel Kedai Bincang. Kali ini saya mengundang salah seorang generasi muda Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan. Beliau adalah Gus Muhammad Sahal Karim. Selamat malam Gus. Selamat malam. Kiai Abdul Khalid Ma'rufi. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul, ngobrol bareng setelah beberapa agenda kemudian nggak jadi-jadi. Baru kali ini bisa kumpul dengan jenengan. Pemirsa, beliau ini merupakan salah satu generasi muda Nahdlatul Ulama, di mana beliau adalah saat ini menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pekalongan. Desa apa? Desa Banyurip Alit. Banyurip Alit, Gang 4. Gang 4. Sebelah timur toko sepeda Haji Puradi. Nah, itu lokasi pondok beliau di sana. Dan rata-rata mayoritas yang mondok adalah santri putri. Sehingga kalau ke sana kita mau cari santri putra tidak ada kecuali beliau. Dan beliau ini masih jomblo. Masih jomblo. Umur sudah 24 tahun ya? 24 tahun, Rasul menikah 25 tahun. Kita doakan semoga tahun depan beliau sudah selesai masa lajangnya dan kemudian mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Gus, jenengan di Peloso berapa tahun? Jadi saya di Peloso sejak SMA 2012, berarti 2012 masuk, kemudian sebenarnya belum keluar, hanya hanya disuruh untuk di rumah dalam waktu yang panjang sampai 2020, berarti dikatakan 8 tahun. Loh, maksudnya? Jenengan masuk Peloso tahun? Saya masuk Peloso tahun 2012 awal Januari, kemudian kemarin pulang tahun 2020. Pulang 2020. Oh. Jadi bisa dikatakan sudah 8 tahun, hampir 8 tahun. Di Peloso. Di Peloso. Dan ini belum alumni belum? Belum. Kalau dikatakan alumni ya belum. Soalnya ceritanya gini. Jadi saat abah saya mengalami sakit stroke itu, saya disuruh pulang sama kiai saya. Siapa? Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Bayi Nurul Huda. Saat itu saya dikersake beliau menjadi khodim. Sudah 2 tahun jadi khodimnya beliau. Saat itu saya ceritanya masih santai-santai, masih nyantai, ngopi, rokokan, tiba-tiba Mbah Yai nimbali saya. Saya kaget Mbah Yai nimbali. Saat nimbali ke atas, Mbah Yai langsung to the point. Tidak mengatakan kronologi bagaimana, to the point langsung mulyo. Dalam pikiran bingung. Soalnya saat itu corona masih sangat hangat-hangatnya. Kalau saya perkirakan antara bulan Juli 2020. Jadi masih hangatnya corona.
Mbah Yai langsung utus saya pulang. Le mulio. Dalam benak saya ndak karu-karuan pun. Ya sebagai seorang santri lah tanya. Nyun sewu ya wonten nopo, terus pundi wonten nopo. Mbah Yai dengan sifat welasnya atau dengan sifat kasih sayangnya tidak langsung mengatakan yang sebenarnya. Bahasanya kiasan. Bapakmu meriang. Bapakmu kangen awakmu. Ya saya saat itu jelas masih belum bisa percaya, masih muskil. Kangen tapi kok kon mulai. Piye maksudnya? Mbah Yai pirsa kalau saya bingung. Dan Mbah Yai langsung santri rasa kakean takok. Wis rasa kakean takok. Emang takon mulai aku wis ridho. Aku wis ndongani insyaallah ra ono apa-apa. Selamat. Wis pokoke ndonga ning mobil atau ning bis sholawat sing akeh. Kirim Fatihah nggih Mbah Jazuli terus nggih bapakmu. Bapakmu ora apa-apa, mung kangen awakmu ngono tok. Wis le, hati-hati. Salamku. Ya mun. Di atas kalutnya, di atas bis saya enggak bisa apa-apa. Saya enggak memikirkan apa-apa kecuali sedang ada apa di rumah itu. Jadi makan enggak enak, minum enggak enak. Bahkan enggak makan sama sekali saya sejak malam. Di perjalanan itu. Di perjalanan. Tapi rokok sama kopi masuk. Untuk ya dihitung untuk penenang pikiran. Tapi kalau makan tidak masuk sama sekali. Namanya juga santri. Belum makan po'o, yang penting bisa ngerokok sama ngopi ya. Iya. Nyete Gus. Kadang, tapi nggak terlalu. Sebentar, kita cut dulu. Nyete itu nikmatnya apa Gus? Jadi CT itu kan dasar dari kopi. Jadi bekas dari ampas kopi. Jadi nikmat nyete kalau bagi para pecinta rokok itu pada asapnya. Jadi asapnya itu agak ada bau-bau sate gitu. Itu kalau menurut para perokok ada sensasi tersendiri dibanding asap-asap biasanya. Tapi kalau soal rasa sedotannya itu sama saja. Cuma habis nyedot kan ada asap. Ada asapnya. Itu yang apa? Sing dadekke beda di situ ta. Yang menjadikan beda itu ya bau asapnya itu toh. Karena kan CT itu kan bagian luar bukan bagian dalam. Jadi tidak terlalu berpengaruh dengan rokoknya. Kegunaan yang kedua adalah untuk menghemat rokok agar tidak cepat habis. Oh, karena basah itu ya? Iya, karena basah. Kalau buat para santri kan rokok dalam 1 menit habis, dalam beberapa detik habis, boros. Kalau di CT kan agak lama. Apalagi dia ditinggal sambil berbincang, sambil ngopi. Itu masih satu puntung bisa 1 menit. Tapi kalau nggak ada CT cepat banget. Tapi di sini nggak pakai rokok, adanya kopi tok. Nggak apa-apa. Nggak usah. Oke Gus, lanjut lagi. Jadi di perjalanan tadi gimana? Terus perasaannya panjenengan? Nggak karu-karuan, Dan ketika sampai di rumah, itu kan keadaan saya berarti selama berbulan-bulan tidak boleh keluar dari pondok karena saya dekat dengan kiai, dengan kiai saya sudah sepuh, saat itu sedang corona juga. Jadi untuk beli rokok pun saya sulit saat itu. Sangat protektif banget. Jadi ketika di jalan bahasanya pendandap. Sangat ketakutan banget melihat daerah kota. Saya tuh jujur saat pulang berarti masker sampai 3. Sampai 3, hand sanitizer saya sangu 4. Saking takutnya, kan belum melihat hawa Pekalongan. Iya. Saat sudah sampai Pekalongan, kaget saya melihat keadaan Pekalongan. Kok Pekalongan kayak gini? Istilahnya di sini luar biasa. Luar biasa. Jangan belas. Nek Gus Kausar itu wong Pekalongan antik-antik ya. Ini urusannya karo pangeran kabeh wong Karungan guys. Ndak iso dinalar. Tawakalnya luar biasa. Ndak iso dinalar. Seketika sampai di Pekalongan saya masih terheran-heran melihat Pekalongan. Kok yang ini ya? Apalagi melihat pasar Banyurip. Jan belas corona kayak ndak ada harga diri di sini tuh. Belas nggak ada harga diri corona di Pekalongan. Dipermainkan benar. Padahal di daerah pelosok atau Kediri orang keluar saat itu keluar malam itu sangat takut. Saking protektifnya saat itu. Dan saya menangis di rumah ternyata
Abah sudah dalam keadaan stroke. Akhirnya saya kembali flashback pada daunnya Mbah Yai. Berarti sifat ulasnya beliau terhadap semua santrinya itu luar biasa. Tidak ingin santrinya terlalu memikirkan yang aneh-aneh. Pokok tenang, mantep, tidak ada apa-apa. Jadi ketika di rumah sampai wafatnya Abah itu berarti Selisih berapa hari? selisih 3 bulan. 3 bulan. Jadi 3 bulan itu jenengan ada waktu merawat. Ada waktu merawat, Abah, ya? alhamdulillah. Tapi ya hikmahnya ada sendirilah gitu. Ya. Kemudian setelah apa Abah berpulang ke rahmatullah, adik saya yang nomor 2 diminta sama Kiai Huda untuk diakati di Peloso. Selisih berapa hari itu, Gus? Jadi ceritanya gini, 1 minggu sebelum wafatnya Abah, Mbah Yai itu nelpon Abah. Begitu nelpon Abah, di teleponnya beliau meminta agar pasrah semua anaknya pada beliau. Basirohnya Mbah Yai kan tidak ada yang tahu. Bisa menembus mata batin. Ya. Jadi Mbah Yai tahu, Pak Jadi aneh sampean pasrah non ning aku kabeh. Sampean fokus kesehatan. Wis kuwi bae. Ki nggo Rida tak akati aku. Jenengan taukil kedah ya ngene. Ora usah ngene ngisuk-ngisuk. Saat itu Abah masih baru pulang dari rumah sakit. Abah tahu, mboten nyai kula mangke ingkang badhe sowanten jenengan. Ora usah repot sampean. Wis pokoke sampean fokus kesehatan, Rida tak akati aku. Oh nggih. Akhirnya di situ Abah taukil sama Mbah Yai. Lah ning ngeten kan penak. Pokok aku dongane sampean sehat, ndang mari kok tak anteni sowan nang Ploso. Pangestunipun Nyai. Ternyata 1 minggu setelah itu Abah wafat. Setelah ibu idah sudah hampir menuju 1 bulan selesai, Mbah Yai nelpon kembali. Nelpon sama ibu, Rida ngobat idah sampean tak akati langsung. Bayangkan, baru idah tidak pernah melihat dunia, langsung harus melepaskan anak putrinya. Baru ditinggal suami, langsung harus melepas anak putrinya ke orang lain. Itu kalau tidak karena keyakinan yang tinggi akan keberkahan dari beliau, Kiai Huda, tidak kuat, pun tidak bakalan kuat. Tapi ibu saya kuatkan dengan cerita-cerita tentang Mbah Yuda. Ibu sendiri kan sudah tahu lah track recordnya Abah 18 tahun dari beliau Kiai Nurul Huda Jazuli. Akhirnya dengan mantap hati udah sampai ke sana di Peloso diakati. Setelah diakati lah itu saya nyun perso datang Mbah Yai, nyun sewu Mbah Yai dalam kelanjutannya dos pundi. Mbah Yai dawuhe ngeten iki, kowe ora usah bali dhisik ora apa-apa, tapi aja boyong. Kan bingung lho. Kowe ora usah balik ning Ploso dhisik ora apa-apa. Totonen pondokmu ben toto, tapi kowe ora tak isine boyong. Di situ saya bingung, istilahnya piye berarti ya. Saya sunudonnya seperti ini. Berarti Mbah Yai masih ingin menganggap saya santri kemungkinan kepedean saya seperti itu kemungkinan. Kemudian beberapa bulan saya sama ibu sowan lagi, kula matur lagi, nyuwun Kyai kula terus pundi kelanjutanipun. Kowe ora usah balik dhisik ora apa-apa. Jawabannya tapi seperti ojo itu. boyong. Tapi ojo boyong. Bingung kula. Sejatinya kan saya masih ingin mondok lagi. Ya. Jadi kan sebenarnya tahun ini saya tahun terakhir. Kalau di Peloso kan ada tingkatan Fathul Qorib 1 tahun, Fathul Muin 1 tahun, Fathul Wahab 3 tahun. Tahun ini saya tahun terakhir. Abah meninggal 2020, saya 2022 purna. Jadi 1,5 tahun kira-kira sudah mau selesai. Nah, tapi karena keadaan seperti ini, pondok nggak ada yang mengampu, ibu sendiri sibuk. Jadi saya sama Mbah Yai, saya tidak boleh pulang ke pondok dulu, ke pondok Peloso dulu. Tujuannya biar pondok saya sendiri, pondok tinggalan Abah bisa ditata dengan rapi. Nah, sekarang Mbah Yai Huda sudah belum
Sampai sekarang saya masih belum bisa sowan. Apalagi melihat dalam beberapa tahun ini kan, dalam beberapa bulan ini beliau ditinggal 2 saudaranya sekaligus. Pertama Kiai Haji Fuad, kemudian yang belum lama ini kakak tercintanya Kiai Haji Zainuddin Jazuli. Jazuli. Jadi otomatis Pondok Peloso sekarang tinggal 2 masyaikh. Sinten? Kiai Haji Nurul Huda dengan Ibu Nyai Lailatul Badriah. Yang paling sepuh itu. Yang paling sepuh Kiai Huda. Kalau kisaran umur 92. Masya Allah. 62 tahun. Kiai Mbah Huda nih. Mbah Huda. Jadi sekarang ya kita cuma bisa mendoakan semoga beliau tetap diberi kesehatan, panjang umur. Karena ya jimat terakhir sudah. Kalau sudah habis. Kalau Lerboyo kan Mbah Anwar. Mbah Anwar. Mansur. Insyaallah. Tadinya kan setelah Mbah Maimun wafat, Kiai Zainuddin yang memegang kiai paling sepuh se-Jawa. Setelah Kiai Zainuddin wafat, sekarang antara Kiai Huda dengan Kiai Anwar Mansur. Iya. Pemirsa, bahwa mendengar cerita dari Gus Aim, panggilan akrab kecilnya, kemudian kalau nama panjangnya Muhammad Sahal Karim, kita bisa melihat nilai-nilai yang terjadi di dalam kehidupan beliau ini adalah kehidupan yang menunjukkan kepatuhan secara totalitas kepada guru. Dan ini merupakan ciri khas kehidupan santri atas kebergantungannya kepada sosok gurunya. Dan ini luar biasa. Dan saya pikir kepasrahan totalitas yang tadi diceritakan oleh Gus Aim ini atas keluarganya, seperti apa Mbah Zaidi sakit, kemudian di tengah sakitnya beliau harus taukil wali kepada Mbah Huda, kemudian sebelum masa iddah ibunya selesai sudah didawuhi bahwa nanti ketika selesai masa iddah putrinya akan langsung diakadkan oleh beliau. Ini merupakan potret kehidupan yang sangat luar biasa yang mungkin kita sudah jarang dapat potret kehidupan seperti ini di era modern, di mana era modern ini banyak orang yang sudah tidak percaya lagi yang namanya karomah, sudah tidak percaya lagi yang namanya mukasyafah. Nah ini yang bisa kita ambil dari cerita beliau ini, seorang Gus Aim, di mana di usia muda beliau diperintahkan oleh Mbah Yai Huda untuk menata pondok pesantren Al-Falah Banyurip, kota Pekalongan. Oleh karena itulah ini bisa kita tiru pemirsa, kehidupan model seperti ini Masya Allah luar biasa. Kepatuhan dan kepasrahan tentang kehidupannya kepada sosok gurunya yang luar biasa. Termasuk abah beliau Yai Zaidi ini kan juga alumni Peloso. Berapa tahun Gus abah itu? Kalau saya ketahui abah itu masuk di Pondok Peloso tahun 1982 atau enggak 85, saya lupa kalau enggak 82. Jadi abah masuk langsung kelas 3 Sanawi. Kalau masa menempa ilmunya 3 Sanawi, 4 Sanawi takrib 3 tahun, cuma 3 tahun. Setelah itu diangkat menjadi guru. Jangan menjadi guru langsung guru kelas yang paling ditakuti saat di Peloso, kelas 4 Sanawi, kelas paling tinggi di Peloso itu. Tadinya cuma menjadi guru badalan dari menantu Mbah Yehuda yang namanya Kiai Haji Athoillah. Setelah cocok, beliau Kiai Zainuddin dawuh abah kemudian dikasih SK sama Kiai Zainuddin untuk terus mengajar kelas 4. Jadi saat itu murid-muridnya abah banyak yang lebih isinya wong alim sedoyo, cerdas semua, pintar-pintar semua, rata-rata seumuran, bahkan lebih di atas abah. Lebih tua muridnya daripada gurunya. Iya. Terus ibunya juga Peloso. Ibu saya juga Peloso.
Berapa tahun? Tapi ibu sebentar. Sebentar. Soalnya di Peloso sering banyak sakitnya. Kemudian sama nenek saya disuruh untuk pulang saja. Pulang aja. Jadi di Peloso kalau ibu nggak salah itu 3 tahun, cuma 3 tahun. Kalau abah menempa ilmu 3 tahun kemudian mengabdi menjadi Khodimul Ma'had atau menjadi pengasuh sekitar 18 tahun. Jadi pengurus ya. Jadi pengurus 18 Berarti tahun. totalnya abah itu mondok 18 tahun. Total 21. 21 tahun. Total 21 kalau dihitung Pertama dengan, mondok. dengan pertama mondok. Jadi abah itu boyong dari mondok itu tahun 99. Tahun 99. Berarti almarhum tua di pondok nggih, Gus? Iya. Heeh. Abah nikah umur 30 tahun. Oh. 30 tahun. Saya ketika masih kecil pun masih ditinggal mondok. Istilahnya saya juga mondok di Peloso. Sampai umur 3 tahun. Berarti ketika Abah Yai Zaidi nikah dengan ibu, jenengan sudah lahir, tapi Abah masih di sana? Masih di sana. Sama Kiai Huda, sama Mbah Yehuda masih belum diizini boyong. Baru diizini boyong itu setelah ibu mengandung adik yang menikah itu. Adik yang kedua. Main tidak teko hari diperbolehkan boyong. Itu pun kalau ceritanya ibu sampai Mbah Yai itu yang mengantar Abah sampai dulu terminal Nganjuk berarti. Berarti dari Peloso diantar sama beliau sendiri pakai mobil sampai terminal Nganjuk. Jadi murni berjuang di Pekalongan itu tahun 2000 sampai 2020. 2020. 20 tahun. 20 tahun. Tetapi beliau nderek ke guru selama 18 tahun. 18 tahun. Khidmah selama 18 tahun 18 sampai kemudian lahir, punya anak, masih ditinggal mondok. Masih tinggal mondok. Angel ini pemirsa. Nirune angel ini. Rata-rata kita ini Masya Allah kalau mau nikah izin pulang. Ini sudah punya anak pun beliau masih kerson derek ke dawuh daripada guru. Ini contoh kehidupan yang luar biasa. Contoh kehidupan yang tidak memikirkan aku kesok mangan opo, ya kan? Iya. Aku kesok piye, uripku kesok priye gak. Beliau itu sama sekali sudah gantungkan kehidupannya kepada guru sudah. Tapi pemirsa, ini menjadi pelajaran penting bahwa kepasrahan total kepada guru ini akhirnya mengakibatkan murid yang taat betul kepada gurunya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kenyataan yang saya lihat sendiri dari kehidupan almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Zaidi Al-Karim. Saya ya meskipun tidak terlalu lama kenal dengan beliau, paling tidak saya pahamlah bagaimana kehidupan beliau di tengah masyarakat. Itu luar biasa. Ini betul-betul jadi obrolan yang bisa memotivasi kita untuk betul ta'alluq batiniah kepada guru, kemudian ta'alluq kehidupan kita kepada guru. Masya Allah, nurut guru selamat itu, dan termasuk panjenengan masih digantung sampai sekarang. Nah terus gimana terus non? Gus, kalau mau nikah gimana? Berarti nanti sowan lagi sama beliau nggih? Iya. Nah, hari ini berarti benar-benar untuk kedepannya saya menunggu dawuh beliau. Nah, saya nggak berani bergerak beneran. Jadi istilahnya ada orang yang istilahnya nakok ke kulo dari ibu atau dari saudara atau dari Pak Lek atau dari Pak D. Saya nggak berani menjawab. Cuma jawabannya pokoknya kalau ngenteni dawuh Mbah Yai tentu Mbah Yai. Jadi kalau Mbah Yai nggih pun derek. Soalnya memang dari dulu saya memang didhawuhi oleh Abah sepiro ilmu dalam masalah kehidupan, dalam masalah apapun, ojo sampai lali karo gurumu. Sepiro ilmu nglakoni apapun, ojo sampai lali karo gurumu. Difatihahi insyaallah perkara-perkara sing angel
kayak istilah muskilat atau problematika apapun akan terurai sendiri barokah matehai gurumu. Itu yang seperti itu ndak ada di pendidikan modern. sulit. Ndak ada, betul ndak ada. Pendidikan modern tidak ada yang namanya kecerdasan intelektual kecerdasan kecerdasan hati. Ini kan sulit. Kadang-kadang murid lupa sama gurunya. Ndak ada pelajaran, ayo anak-anak jangan lupa ya, kalian harus kirim Fatihah sama guru. Nggak ada. Kalau tidak di dunia pesantren. Makanya kenapa orang-orang pesantren itu lebih percaya diri hidup di tengah masyarakat, meskipun secara pekerjaan tidak memiliki pekerjaan yang dibanggakan oleh rata-rata masyarakat modern. Katakanlah dapat gaji yang pasti dari pemerintah sekian. Enggak, santri itu aja, mengalir seperti air saja. Mengalir. Nengen-nengen ngiwong-ngiwong, nganan-nganan gitu aja sudah. Enak, bil barokah kepada guru, bil barokah kepada masyayikh. Masya Allah. Kita dapat kehidupan, contoh potret kehidupan. Ini nyata pemirsa. Bahwa beliau sendiri tadi mengatakan, Gus Aim mengatakan bahwa urusan saya nikahnya kapan, sama siapa, tunggu perintah guru. Loh, ini ndak ada di dunia modern. Meskipun sebenarnya ngempet. Iya. Meskipun ngempet atau apapun, tapi karena takzim kepada guru. Coba anak cewek sekarang dijodohkan sama orang tua, masih musim enggak? Mayoritas sudah enggak. Mayoritas banyak. Hari gini musim yang namanya perjodohan, sudah enggak musim itu sekarang. Malah mungkin kalau dijodohkan nanti munculnya apa? Panik gak? Panik lah. Masya Allah. Nah, sekarang perkembangan pondok pesantren Al-Falah sendiri bagaimana, Gus? Setelah Abah wafat. Sebelumnya saya cerita dulu ya. Jadi saya minum dulu aja. Jadi kalau menurut saya adanya pondok pesantren di rumah sampai sekarang saya belum bisa istilahnya menyangka. Soalnya saya tahu sendiri kehidupan Abah saat-saat pertama membangun. Jadi kalau dikatakan ya apa itu pekerjaan tetapnya juga apa? Kan cuma menjadi guru itu pun guru honorer di Alia Hifal. Kemudian Abah juga enggak istilahnya bos batik ya enggak, bos mori enggak. Dari sini saya mengambil sebuah arti bahwa memang keberkahan guru itu luar biasa, tidak bisa ternilai harganya, dan juga tidak terukur dengan logika atau dengan matematik, tidak bisa. Nah itu beneran. Dulu kan dan Abah sendiri pun setelah ketika masih menangi hidup sampai cerita aku ora nyangka lho iso gawe koyo ngene iki. Menan ra nyangka apa duwe duit aku. Istilahnya kan Abah sendiri terlahir dari orang yang tidak mampu. Nenek saya itu cuma penjual kerupuk. Terus kalau kakek saya kurang tahu manakibnya dari Abah. Soalnya Abah sendiri juga tidak terlalu paham. 7 tahun sudah yatim. Oh, ketika umur 7 tahun sudah ditinggal wafat. Siapa? Kakek saya sudah tinggal wafat. Jadi dari kecil itu sudah belajar hidup keras, mencari penghasilan sendiri, sampai akhirnya. Jadi ceritanya dulu itu pondok itu berdiri karena itu ada salah satu muridnya Abah milik adik itu mondok di salah satu pondok nggak betah. Terus tahu di Pekalongan ada gurunya. Dulu ketika di pelosok kan diucal atau diajar oleh Abah saya, dan sudah tahu kapabilitasnya. Jadi
Terus adikku pindah ke Pak Zaidi wae. Abah kan saat itu nggak memiliki kamar, nggak memiliki bangunan pondok lah. Istilahnya masih rumah pun masih belum terlalu bagus saat itu. Karena memaksa. Mesti Pak kalau saestu Pak pasal ada taman jenengan Pak. Munten kamar pun dimuan munten menapa lah. Aku kan duwe kamar kok. Munten menapa Pak mun kula titip jenengan. Niku putranya Kiai Hasyim Danawari almarhum bala pulang. Atau jenengan tahu Gus Mujib pondok di Krolofilin Tegal. Itu adik kandungnya. Jadi apa bismillah wis ndereke anak Kiai Hasyim, anak Kiai Gede, anak Kiai Agung daerah Tegal, muga-muga berkah. Jadi saat itu masih ada satu santri tok. Itu pun pakai kamar saya. Jadi ketika saya pulang saya nggak memiliki kamar. Udah. Kamar saya dipakai orang itu. Itu perempuan. Perempuan. Kenapa Abah pilih perempuan? Soalnya dari dulu selama 18 tahun Abah lebih banyak mengabdi ke pondok Putri. Pondoknya Kiai Huda. Jadi lebih milih perempuan. Pengalamannya sudah banyak soalnya. Iya. Sampai akhirnya sedikit demi sedikit, berarti mulai tahun 2013 bismillah Bah membangun pondok dari satu kamar. Dulu yang pertama kali peletakan batu pertama adalah Maulana Habib Abdullah Bakir bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Thalib Balatos. Batu pertama sambil berdoa bismillah membangun satu kamar dulu. Satu kamar akhirnya datang 3, 4, 5 santri. 4, 5 santri. Itu masih memiliki satu kamar. Itu pun uang dari mana saya nggak tahu. Pokoknya Abah ada uang. Pokoknya Abah ada uang, bangun ada uang, bangun itu mun. Sedikit demi sedikit hanya berkembang. Menjadi sekarang 75 santri. Putri semua. Jadi keberkahan. Jadi apa itu memiliki prinsip seperti ini. Umpama ada tamu, entah itu dari temannya, apalagi seorang ulama, sama Abah pasti dibawa ke belakang disuruh mendoakan. Alhamdulillah yang sudah mendoakan itu pertama Habib Bakir, terus Abah Habib Lutfi, almarfulah Kiai Mustafa Bakri, dan beberapa teman-temannya Abah yang berada di pelosok. Terutama Kiai Huda, Kiai Zainuddin sudah pernah rawuh semua. Ya alhamdulillah semua berawal dari satu ya itu kamar. doa keberkahan. Dari Beneran sampai sekarang pun saya kadang masih angan-angan. Soalnya saya memang tahu sendiri Abah itu memang orang yang istilahnya bukan tergolong orang yang memiliki uang yang banyak, enggak. Itulah keberkahan. itu barokah. Dari seorang guru itu luar biasa. Barokah karena khidmah sama guru. Ya. Guru 18 tahun. 18 tahun. Bayang ke 18 tahun. Kalau perkembangan setelah Abah meninggal ya, saya minta doanya semoga tetap. Amin. Semoga tetap. Di pondok pesantren Al-Falah ini Gus lebih cenderung kepada model tahfidz atau ke pendalaman kitab kuningnya. Kalau pondok Al-Falah Peloson apa Ini Al-Falah Banyurep ya. Jadi lebih pada pendalaman kitab kuning. Kitab kuning. Itu rata-rata yang mondok di situ sekolah di luar, kuliah atau sekolah di luar. Sekolah di luar ya. MTS Simbang Kulon, MTS alias sekitar situlah. Ada yang juga kuliah. Ada. Yang zaman sekarang itu ada yang tidak kuliah, yang tidak kerja. Istilahnya pin mondok murni. Ada yang kerja juga? Enggak boleh apa gimana? Ya, sama ibu sebenarnya membebaskan terserah. Tapi untuk yang sekarang ada yang itu. Saya tanya ada 4 orang. Sama kan wis rampung kelas 3, sudah selesai kelas 3. Setelah ini mau kemana? Pin kuliah mboten, pin kerja mboten, terus pin mondok tok sing luwih gede kata. Aku isi proses aku niku mboten napa-napa. Kalau nderek ke mau. Pengen derek berkaya banget. Apa kalau aku bena sama wah sumur sat. Tapi mboten napa-napa.
Jadi bismillah. Hanya setiap pagi bagi orang yang tidak sekolah, yang tidak kuliah udah selesai pin mondok murni saya buat pendalaman fikih. Dan sorenya saya didik untuk belajar ulang, belajar mengajar anak-anak MTS kelas 1 yang masih baru pertama kali mondok. Akhirnya mereka yang sudah lulus tadi itu jadi Guru. Ya, jadi guru ya. Otomatis jadi guru. Diulang sama jenengan, didrill sama jenengan untuk jadi guru. Iya. Dan juga ini juga aku memiliki prinsip seperti ini. Ini pondok kalau secara dohir memang yang membangun saya. Tapi kalau secara batin ini bukan pondok saya. Ini pondoknya Kiai Jazuli. Soalnya dulu ketika Abah bangun pondok, Abah didhawuhi sama Kiai Huda. Sampeyan bangun pondok niatono bangun gotaane Mbah Jazuli. Gotaan itu apa? Kamar ya. Bangun kamar Mbah Jazuli. Insyaallah berkah. Namanya ya ora usah angan-angan, Al-Falah padha wae. Oleh karena itu, jadi ketika ada santri sudah menuju selesai kelas SMA, 3 SMA atau 3 MTS, apa itu pasti mempengaruhi agar mau ke pelosok. Prinsipnya sampean dino iki mondok nang kene. Terus bar iki aman tak balik ning pondok asli nih. Iki pondok wiku. Tapi nek batin ku di pondokku. Iki pondok Mbah Jazuli. Di sampean nek pengen tak terke ning pondok asli nih. Alhamdulillah dari lulusan pondok saya, pondoknya Abah, sudah ada 5 orang yang Abah kirim ke pelosok. Istilahnya nanti ketika sudah selesai timbal balik ngejar lagi ya. Dan itu toh istilahnya Abah ismun pokoknya sak pimpin kudu nang pelosok tentu. Berarti sekarang jangan sibuk ngurusi santri putri itu guys ya. Iya. Si jomblo lagi. Jomblo ngurusi santri putri, ya Allah. Ini ujian pemirsa. sabar. Apalagi kalau ada yang Masya mening, Allah. aduh Masya Allah. Ada yang ayu ya. Ujian berat. Itu Masya Allah. Wis wayahe nikah, urung nikah, Masya Allah. Luar biasa. Gus Aim, Masya Allah. Gus, terakhir. Keinginan Gus Aim untuk membawa Pondok Al-Falah ini ke depannya seperti apa? Kalau saya sendiri tidak terlalu muluk-muluk ya. Pokoknya sesuai dengan torikohnya Ploso Kiai Haji Ahmad Jazili Utsman, Afdhalut Turuq ilallah torikatu ta'lim wa ta'allum. Jadi untuk kedepannya tetap mengedepankan ta'lim wa ta'allum saja. Belajar mengajar, mengadopsi gaya-gaya pondok Ploso yang pusatnya, dan mengambil gaya yang modern tapi tidak sampai meninggalkan istilah yang lawas atau istilahnya al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Untuk kedepannya saya memiliki skala prioritas sebenarnya. Skala prioritas pinginnya itu anak itu pokoknya bisa nahwu, sorof dah. Kalian kan kalau mumpuni dalam ilmu nahwu sorof, ngocek kitab atau istilahnya mengkaji kitab-kitab kuning, kitab-kitab karya ulama salaf mudah. Istilah kitabnya sendiri yang membaca, yang berbicara. Aku diwaca fa'il, aku diwaca mubtada. Seperti itu. Itu target saya. Istilahnya ketika sudah paham ilmu nahwu sorof, maka lanyah baca kitab. Lanyah baca ya. Tapi tetap proses. Proses. Soalnya ya setahu sendiri lah. Kayak pondok murni terus dipindah ke daerah-daerah lain, prosesnya lama untuk benar-benar santri itu bisa menjiwai nahwu sorofnya. Apalagi santri jenengan campuran sekolah formal. Iya. Ini tantangannya seperti apa, Gus? Ya, tantangan tersendiri. Tantangannya tantangan menurut saya sendiri itu sekolah formal yang campur dengan salaf adalah bagaimana cara saya dan ibu dan para pengurus
bisa membentengi anak-anak ketika setelah selesai sekolah tidak sampai melenceng dari ajaran salafun sholih. Soalnya kan zaman sekarang tahu sendiri ya, memang bahaya, benar bahaya, benar bahaya kalau sampai tidak tahu keilmuan ulama-ulama zaman sekarang, zaman-zaman dulu, ambil zaman-zaman sekarang yang nyuwun sewu, ustadz-ustadznya ustadz al Google, al YouTube, al Instagram. Itu menurut saya tantangan tersendiri. Karena anak zaman sekarang itu lebih suka gaya modern. Lebih suka pendidikan gaya modern yang instan daripada pendidikan lawas yang memang benar-benar sudah teruji. Dan itu dari dasar. Dari dasar. Tantangan tersendiri bagaimana cara menghilangkan stigma kebosanan ketika memahami dari dasar. Nah itu yang paling sulit kan itu. Mereka pagi sekolah dari jam 7 sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 1 berarti. Jam 1 ya. Jam 1 balik ke pondok di Al-Falah, Banyurip. Kemudian mulai diniyah Ba'dal Asar. Jam 4. Ba'dal Asar. Ba'dal Asar jam 4. Terus Ba'dal Maghrib. Ba'dal Maghrib ngaos Quran. Ngaji Quran dan ngaji tafsir. Ngaji tafsir. Yang ngajar jenengan sama ibu. Saya. Sampai. Ibu ngaji Quran, saya ngaji tafsir. Terus Ba'dal Isya. Kemudian Ba'dal Isya jamaah, mujahadah. Kemudian bagi santri-santri yang kena takzir setelah sholat Isya takziran baca Quran berjus baru kemudian istirahat. Setelah subuh nanti ngaji kitab mu'in. Jadi habis Isya itu isinya istirahat bagi yang enggak ditakzir. Iya, istirahat. Soalnya dulu ketika zamannya apa masih ada ngaji. Kemudian saya evaluasi banyak yang turu karena siang sudah capek banget. Full, ya. Saya kasihan kalau terlalu dipaksa itu. Jadi sebenarnya saya sendiri ingin jadi ngaji full time, tapi melihat keadaan audiens yang tidak ada semangat percuma. Jadi habis Isya kosong belajar pendidikan sekolah, mungkin punya PR, garap PR. Habis subuh mu'in. Habis subuh ngaji mu'in. Jadi semua kitab-kitab berat tinggalannya abah semua. Saya sama ibu tidak boleh diganti. Padahal kalau saya pikir tafsir ya abot itu konten untuk matlah sendiri berjam-jam. Jadi ibu ket awal pondok itu pertama abah ngaji tafsir. Saiki perjuangan awal arep ganti dengan kitab-kitab sing lawas. Kitab-kitab sing liya. Kitab-kitab yang lebih mudah matlahnya. Apa arep ganti ngono iku? Kula mikir yo nggih mun. Terus ki wae sak mampune. Allahu Akbar. Masya Allah. Sulit sebenarnya saya itu. Berat nggih? Berat. Di usia muda harus melanjutkan pondok pesantren yang dirintis sejak 2013. 2013. Sekarang 2021 berarti hampir 8 tahun. Masuk 9. Ya masuk 9. Hah? Bener enggak? Mas, 2013 8. 7 masuk 8. 7 masuk 8 ya. Masuk 8 tahun, santri semua putri. Berarti panjenengan yang laki-laki tok ya di rumah. Iya. Satu-satunya laki-laki. Iya. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Baik pemirsa, beginilah. Demikianlah obrolan saya dengan Gus Saim. Dan semoga apa yang diceritakan oleh beliau tentang guru-guru yang mulia di Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok, semoga bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya dan bisa memberikan motivasi terhadap kehidupan kita di dunia ini, bahwa ikut guru insya Allah berkah. Ikut guru insya Allah berkah. Dan ini yang harus diyakini. Begitu Gus ya? Iya. Terakhir Gus, terakhir wes. Kalau yang tadi saya ngomong terakhir, ini terakhir lagi. Apa pesan panjenengan untuk teman-teman yang nonton channel YouTube kita? Kalau untuk generasi zaman sekarang ya, kalau menurut pandangan saya pribadi, yang penting itu kita ambil dawuh dari Kanjeng Nabi yang
la yazalun nas bi khairin ma baqiyal awal hatta yata'alam al akhir fa idza halakal awal qabla ayat ta'alama al akhiru halakan nas. Jadi istilahnya manusia selalu dalam kebaikan ketika masih mau untuk ngangsu kawruh atau belajar pada generasi awal, generasi pendahulu. Ketika generasi pendahulu itu sudah banyak yang wafat, sebelum generasi kita itu belajar, halakan nas, sangat merugi. Jadi istilahnya mumpung kiai-kiai sepuh itu masih ada yang bisa ngayomi kita, memberikan dawuh kita, monggo awak dhewe ngangsu kawruh dengan beliau-beliau, mencari petuah, dawuh-dawuh, kemudian nyuwun dawuh pengalaman beliau selama kehidupan seperti ini. Kalau di Pekalongan masih ada Abah Habib Lutfi, ada Maulana Habib Bagir Al-Attas, Habib Bagir, Abah Habib Lutfi, itu piantu-piantu yang luar biasa. Kalau sampai beliau sudah pada waktunya kita belum langsung kawruh, sangat merugi. Tuh. Baik pemirsa, ada lagi satu yang bisa saya ambil dari beliau. Hikmah obrolan kita adalah kalau ngaji jangan hanya online. Kita butuh kiai yang offline. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.